Di kerjaanku sekarang aku nggak pakai F sama dengan M kali A. Tetapi logika bagaimana F sama dengan M kali A, lalu bagaimana cara menghitung gesekan di katrol, bagaimana termodinamika, kayak gitu-gitu, menurut aku itu yang membentuk pola pikir aku. Halo Karturian semua, jumpa lagi bersama kami di Pokari. Podcast Karang Turi. Aku Palas. Aku Panji. Akan jadi host kalian di episode kali ini. So, pastiin kalian semua nonton sampai akhir ya. Jangan di skip. Nah, di episode kali ini, kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial nih, Ji. Loh, siapa tuh, Pal? Pasti juga udah pada penasaran kan? Kalau gitu, langsung aja kita sambut bintang tamu kita, yaitu Ko Agaton. Halo Kak Agaton. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik. Kak Agaton gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Masih di rumah aja di Semarang, lagi ya menunggu ini semua reda lah ya. Oke, kita langsung aja tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Ko. Aku kan mungkin bagi teman-teman kita yang nonton di situ mungkin tahu kalau Kak Agaton tuh alumni Karang Turi, tapi mungkin mereka belum kenal lebih jauh. Boleh nggak dikenalin dulu? Siapa Agaton namanya siapa? Terus angkatan tahun berapa sama sekarang kerja di mana? Oke, jadi selamat sore teman-teman semuanya. Aku Agaton, nama lengkapku Agaton Henrianto. Aku alumni SMA Karang Turi angkatan 2014. Jadi lulusnya 2014. Dulu aku IPA, kelas 11-12-nya IPA di Karang Turi. Saat ini posisinya aku bekerja sebagai Chief Operating Officer di salah satu perusahaan supporting oil and gas company di Jakarta, sambil menunggu keberangkatanku untuk S2 di bidang hukum di University of Melbourne, Australia. Lalu kemarin juga tahun lalu aku menjadi seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, tapi berakhir kontraknya Desember karena mau S2 dulu. Gitu teman-teman. Oke, Palas langsung pertanyaannya. Oke, aku mau ada pertanyaan nih buat Ko Agaton. Jadi kan dulu pas Ko Agaton masih SMA di Karang Turi, kalau nggak salah tuh ngambilnya jurusan IPA. Nah, apa yang buat Ko Agaton itu berubah pikiran dan akhirnya mutusin buat berkarir di bidang hukum? Kan kalau hukum tuh identiknya sama IPS. Mungkin bisa diceritain kok awal mulanya kayak gimana? Oke, iya betul. Jadi aku memang dari kecil sebenarnya hobinya tuh di IPA gitu. Kebetulan orang tua aku, papa aku insinyur teknik kimia, mama aku farmasi, koko aku dua dokter semua, dokter jantung sama dokter mata. Jadi memang dari kecil aku semua keluarganya. Iya, kebawa keluarga juga, jadi memang ikutnya di jalur IPA gitu. Sampai waktu SMA kan kata orang dulu memang, udah kalau kamu masih bingung segala macam, kamu masuk IPA dulu aja, karena kamu bisa masuk jurusan IPS, tapi kalau kamu IPS nanti terlanjur gak bisa masuk jurusan IPA, kan banyak pertimbangan gitu. Nah kalau aku dulu sendiri memang dari kecil pinginnya jadi dokter atau insinyur gitu. Ya layaknya banyak orang lah gitu. Kebanyakan dari kita, apa sih anak kecil biasa paling cita-cita gitu ya, apalagi keluarga aku dodonya kayak gitu antara dokter sama insinyur. Jadi itu hanya dua hal itu yang ada di pikiran aku sampai termasuk aku ikut OSN, lomba segala macam dari SD, SMP, SMA itu juga IPA gitu. Sampai aku kelas 12 itu aku ikut lomba debat bahasa Inggris sama Miss Ima. Nah di sana aku dihadapkan satu motion tentang abortion gitu, tentang whether we should allow abortion or not. Dan di situ aku melakukan riset kan teman-teman gitu. Kita nyusun untuk menjawab suatu mosi debat, kita riset. Di situ aku sadar bahwa isu sosial itu bukan sekedar benar atau salah gitu. Tetapi dalam menjawab isu sosial itu perlu satu sistematika berpikir yang menurut aku sudah belajar itu dari IPA gitu. Jadi dari situ aku agak galau sebenarnya memutuskan untuk mau masuk hukum saat itu, HI, hubungan internasional atau hukum. Akhirnya karena aku ragu dan itu udah kelas 12 teman-teman udah mepet, jadi ya udah akhirnya aku tetap daftar IPA gitu. Akhirnya aku masuk ke ITB. Aku sempat kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Fakultas Teknologi Industri.
karena aku nggak mantep waktu itu, nggak yakin mau proceed untuk ke hukum. Akhirnya setelah 1 tahun mempertimbangkan segala macam, aku bilang ke orang tua aku, akhirnya aku decide untuk masuk ke hukum, melanjutkan apa yang aku impikan dan cita-citakan. Kurang lebih gitu singkatnya tentang kenapa aku dari IPA bisa jadi IPS. Oke, Ko. Nah, kalau boleh tahu nih, Ko, reaksi orang tuanya Ko Agathon waktu itu gimana pas Ko Agathon itu mutusin buat pindah universitas, mungkin Newport atau kurang setuju dan lain-lain. Bisa diceritain sedikit, Ko? Iya, pasti kaget ya. Respon pertama pasti kaget banget karena ya memang di bayangan orang tua aku ya kalau nggak jadi dokter jadi insinyur gitu. Nah, terus tiba-tiba waktu kelas 12 ngomong hukum mereka udah ragu. Terus waktu aku jalanin, aku pulang di tengah-tengah semester, di akhir semester 1 aku bilang mau pindah, mereka cukup shock gitu dan kaget kayak, kenapa nih anak yang dari dulu emang udah tracknya di IPA gitu ya, sukanya fisika, gitu. Terus tiba-tiba banting setir ke sana, agak sulit bagi orang tuaku untuk memahami alasanku gitu. Dan bagi aku juga sulit untuk menjelaskan hal itu gitu teman-teman, karena bayangin aja waktu itu usiaku berapa, 18 ya, berarti 18 tahun aku berkecimpung di satu bidang, lalu aku men-swift semua itu berubah ke satu bidang yang 180 derajat berbeda, dan itu akan berdampak ke seumur hidup aku kayak gitu. Jadi mereka shock dan butuh waktu ya bagi kami tuh aku dan orang tua aku untuk berkomunikasi, termasuk ketika aku melanjutkan semester 2 di ITB, takes time sih untuk mengconvince mereka. Bahkan aku sempat ikut ujian tuh diam-diam gitu, ujian penerimaan di UGM UGM hukum gitu. Jadi ya suasananya waktu itu cukup tense gitu. Kami dua belah pihak, papa mamaku dan aku berusaha memahami situasi. Ya tapi puji Tuhan akhirnya semua berjalan dengan baik, mereka memahami putusanku dan ya akhirnya aku diizinkan pindah ke UGM ngambil hak gitu. Wah, intens banget ya ceritanya ya. Terus aku mau nanya nih, kan dulu Ko Agathon 3 tahun ya, pasti 3 tahun sekolah di SMA Karangturin. Mau diceritain gak sih, menurut Ko Agathon kan Ko Agathon istilahnya dulu tuh orangnya sibuk, pernah jadi ketos juga kan, atau ikut lomba, ikut paduan suara segala macam. Apa sih bagian apa yang menurut Ko Agathon tuh sangat berdampak pas nanti di dunia kerja atau di dunia kuliah yang dipelajari di SMA? Oke. Menurut aku sih mata pelajaran dan mata apa yang kita pelajari substansifnya di kelas itu pasti akan berguna ya. Even di case aku ya, yang ketika kerjaanku sama sekali nggak ada hubungannya F sama dengan M kali A gitu. Ini teman-teman IPA apa IPS? Aku IPA. Aku IPS. IPA, bagus. Berarti dua-duanya ada dari dua perspektif. Iya. Ya jadi aku nggak di mata kuliah lagi. Di kerjaanku sekarang aku nggak pakai F sama dengan M kali A. Tetapi logika bagaimana F sama dengan M kali A, lalu bagaimana cara menghitung gesekan di katrol, bagaimana termodinamika, kayak gitu-gitu, menurut aku itu yang membentuk pola pikir aku. Contoh simpelnya gini, kita di matematika dan fisika diajarin ya, diketahui, ditanya jawab jadi. Itu udah dari SD kan ya, diajarin gitu. Nah, itu secara nggak langsung itu membantu aku ketika aku ada kasus hukum, aku menganalisa, diketahuinya apa, facts-nya apa, ditanya sebenarnya apa, salah apa enggak, atau siapa yang bertanggung jawab dan segala macam. Lalu ada rumus dalam tanda kutip, rumusnya di IPA misal F sama dengan M kali A gitu. Nah, di sini rumusnya ya undang-undangnya gitu. Undang-undangnya bilang apa sih gitu. Contoh kasus yang diputuskan di pengadilan tuh apa sih gitu. Baru aku memformulasikan jawaban atau argumen berdasarkan susunan itu semua. Itu yang pertama tentang mata pelajaran. Lalu yang kedua tentang organisasi lomba, yang aku paling efek pasti satu, kerja keras gitu. Bagaimana kita do extra miles. Nggak mudah waktu itu menyelaraskan antara pelajaran di kelas, paduan suara bersama Pak PW tercinta yang ya kalau teman-teman di paduan suara pasti ngerti betapa kerasnya latihannya. Terus menyelaraskan juga dengan OSIS, waktu itu ketua OSIS juga, butuh extra miles, butuh usaha yang lebih untuk menyeimbangkan semua itu. Dan ternyata di dunia nyata kita nggak bisa santai-santai gitu. Mau jadi apapun kita nantinya nggak ada namanya santai-santai, dan itu aku sudah, puji Tuhan aku pelajari dari SMA. Sama yang terakhir mungkin kalau aku bisa bilang ya time management ya.
Karena bagaimana di sekolah aku harus rapat OSIS sambil kelas, sambil mikirin yang lain. Pulang sekolah aku juga masih les dan segala macam. Malam aku pakai waktu untuk yang lain lagi, belajar dan lain-lain. Kalau enggak belajar time management semua kacau gitu. Dan time management itu mumpung masih SMA masih bisa salah. Tapi sekarang kalau udah kerja, aku salah time management, aku ketinggalan pengadilan, aku ketinggalan sidang, ya kan kacau buat klien aku gitu. Jadi semua itu aku pelajarin dari SMA sih, gitu. Oh berarti sebenarnya walaupun kita mau lintas jurusan pun fisika itu sebenarnya masih kepake ya berarti ya? Untuk cara berpikirnya gitu-gitu. Iya, menurut aku sih kepake banget ya, karena apa ya, membentuk pola pikir lah gitu. Nggak serta-merta rumusnya banget sih, cuman membentuk pola pikir gitu. Kayak sama kalau di IPS, bagaimana logika akuntansi gitu, teman-teman kan belajar akun gitu ya. Ya logika akun itu akan juga bermanfaat ketika teman-teman, kalau di case aku ya, menghadapi case tentang sengketa dagang gitu. Nah logika itu tetap kepake walaupun aku nggak di jurusan akuntansi kayak gitu. Terus Niko, kan aku juga dengar Ko Agathon tuh pernah sampai bekerja di organisasi kepresidenan. Mungkin ada nggak sih, bisa diceritain nggak sih, selain itu tuh apa sih pengalaman kerja atau organisasi yang paling berkesan di hidupnya Pak Agathon gitu? Oke, kalau organisasi aku pisahin ya, kalau pengalaman organisasi yang paling berkesan selama aku kuliah itu aku ikut namanya ALSA, Asian Law Students Association gitu. Jadi itu adalah organisasi mahasiswa hukum seluruh Asia. Ada 16 negara di Asia, dari India sampai ke China, itu ada semua. Terus di situ aku dapat amanah menjadi Director of Organizational Training and Legal Training gitu. Jadi aku bertanggung jawab mengembangkan keilmuan hukum member di Asia dan juga mengembangkan organizational skill gitu. Itu sih pengalaman yang paling aku, organisasi ya, yang paling aku berkesan gitu, karena dapat kenalan di mana-mana berbagai negara. Terus dari situ aku belajar perspektif baru, nggak hanya berkenalan. Ya of course pasti jalan-jalan juga ke berbagai negara kalau ada konferensi, pertemuan segala macam gitu. Cuman perspektif sih yang paling ini ya buat aku berguna. Bagaimana orang Thailand memandang suatu isu, bagaimana orang di India, orang di China. Ketika kami rapat itu mereka punya perspektif yang beda-beda dan kita harus menghargai itu. Kalau pekerjaan mungkin walaupun singkat tapi yang paling bermakna, paling berkesan ya yang itu, yang aku magang di kantor staf presiden di Istana Negara gitu. Aku magang selama kurang lebih 1-2 bulan sebagai stafnya Pak Jokowi di Kedeputian Politik dan Diseminasi Informasi gitu. Di sana itu aku belajar bagaimana belajar tentang masyarakat, belajar tentang informasi publik, belajar apa itu hoax gitu. Jadi belajar menjaga masyarakat supaya teredukasi dengan benar. Dan yang paling berkesan ya pasti tetap ketemu Pak Jokowi dan staf-stafnya dan menteri-menterinya, orang-orang yang luar biasa banget menurut aku. Gitu teman-teman. Nah, untuk bisa mencapai posisinya Ko Agathon yang pas itu kayak jadi staf presiden dan lain-lain, gitu kan pasti ada hambatan dan juga dukanya tersendiri. Kalau boleh tahu, rintangan apa aja yang harus Ko Agathon hadapin buat bisa sampai di titik itu? Dan apa yang bisa Ko Agathon lakuin untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke. Pasti banyak banget rintangan dan tangisnya ya. Nothing's worth come easy gitu menurutku. Entah pengorbanannya itu apa, itu setiap orang punya pengorbanan masing-masing. Untuk sampai ke posisi itu tentu nggak cuman modal katakanlah modal IP atau modal nilai gitu, enggak. Tentu nggak juga cuman modal relasi atau teman saja gitu, juga nggak, harus kombinasi semua itu. Dan untuk membuat pertemanan yang baik, jaring sosial yang bagus, lalu nilai yang juga cukup untuk ke arah sana, pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, tentu yang harus aku korbankan adalah salah satunya yang paling aku rasa adalah waktu main mungkin. Gitu. Ketika teman-teman kuliah, teman-teman misal di luar kota atau di dalam kota, kan nggak kayak SMA yang teman-teman terikat jam 7 sampai jam 3 gitu. Kita kuliah ya kadang ada kuliah, kadang nggak ada, kadang 4 jam doang, kadang 5 jam segala macam. Dan nggak ada yang kayak ngajak kayak kamu harus belajar hari ini gitu, nggak ada. Nggak ada ulangan besok tuh nggak ada. Adanya cuma UTS sama UAS gitu.
Nah, di situ memacu kita bagaimana kita mau mengatur hidup kita. Kamu habis kuliah, aku mau habis kuliah, mau main sama teman sampai malam juga terserah. Aku juga waktu itu kan di Jogja ya, jadi kepisah sama orang tua. Aku mau berorganisasi terus-menerus juga terserah, nggak ada yang marahin aku. Ibu kosan juga nggak peduli. Jadi benar-benar dituntut tanggung jawab di situ. Dan yang aku korbankan adalah untuk tidak bersenang-senang dalam tanda kutip hal-hal yang sifatnya sementara gitu. Aku tetap bersenang-senang teman-teman, dalam artian gini, waktu kuliah aku tetap have fun, tetap main sama temen. Cuman semua itu ada porsinya. Mungkin nggak berlebih lah gitu. Mungkin ada saatnya ketika teman-teman aku bisa kemana, jalan-jalan lebih lama, aku nggak bisa karena aku harus ngurus organisasi, ngurus acara, ngurus lomba, harus belajar segala macam. Tapi ya at the end ada satu cita-cita yang aku kejar, dan ketika cita-cita itu puji Tuhan tercapai, ya semua itu melegakan gitu. Pengorbanan kita terbayarkan lah kasarannya gitu. Dan aku percaya Tuhan itu nggak merem gitu. Jadi ketika Tuhan memberi jalan, manusia berusaha, dan manusia mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi semua itu ada waktunya, ada prosesnya, ada jalannya, dan ya Tuhan nggak diem lah, nggak tutup mata dengan manusia gitu. Jadi kalau dibilang suka duka, terutama waktu sih, waktu, tenaga, dan berkurang waktu pulang ke rumah. Aku liburan bahkan jarang banget pulang ke Semarang. Ngurusin organisasi gitu ya? Iya, ngurus organisasi atau pas ada conference, pas ada lomba di luar gitu misalnya, jadi ya jarang pulang lah. Gitu. Oke, terus yang terakhir nih Ko, kita minta tips sama triknya dong buat adik-adik kelasnya Ko Agathon. Jadi masih adik-adik kelasnya Ko Agathon, apa yang harus disiapkan, entah itu mental atau apa, buat nantinya di dunia kerja atau dunia perkuliahan? Yang pertama pasti harus disiapkan menurut aku ya, pemahaman bahwa dunia yang sebenarnya itu tidak seindah yang teman-teman jalanin selama ini gitu. Nggak bermaksud nakut-nakutin atau nggak bilang kalau dunia ini menyeramkan, juga enggak gitu. Ya buktinya aku survive, aku masih hidup baik-baik saja gitu. Yeah. Cuman ketika teman-teman beranjak dewasa, teman-teman keluar dari rumah, teman-teman bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri, mengejar cita-cita dan impian teman-teman itu nggak semudah negeri dongeng gitu, dan nggak segampang film 2 jam yang teman-teman tonton gitu. Steve Jobs menjadikan Apple itu walaupun filmnya 2 jam, tapi kan itu nggak berlangsung dalam 1-2 tahun gitu, tapi itu puluhan tahun. Jadi satu, siap-siap bahwa hidup pasti naik turun dan tantangan itu luar biasa banyaknya. Dan yang kedua, nggak semua itu akan berjalan mulus seperti yang teman-teman mau. Dan kadang hambatan itu datang bukan dari, dalam tanda kutip, orang yang kita nggak suka. Gitu. Hambatan kadang juga mungkin datang dari sekitar kita atau bahkan keluarga kita. Gitu. Bukan berarti mereka memberi suatu pengaruh buruk, bukan. Tapi keraguan mereka, ketakutan mereka itu menjadi suatu challenge untuk kita, untuk membuat kita lebih caution, membuat kita lebih berhati-hati gitu. Kayak misal keluarga aku yang nggak ada latar belakang hukum, mereka udah kasarannya jentrengin gitu ya dari A sampai Z. Kalau kamu masuk dunia hukum A, B, C, D, E, F, G, jeleknya minusnya gini, teman-teman pasti denger lah. Pengadilan kita korup lah segala macam itu kan yang kita semua denger ya. Tapi itu nggak boleh mematahkan semangat kita, tapi itu justru harus sebagai hal yang kita taklukkan gitu. Harus kita buktikan sebaliknya. Gitu. Termasuk ketika aku bercita-cita menjadi seorang dosen, di telinga teman-teman pun mungkin merasa aneh ya, apalagi kita di lingkungan Karangturi gitu, ketika cita-cita kamu mau apa, aku mau jadi guru, aku mau jadi dosen gitu, itu kan jarang banget di telinga kita. Dan termasuk di keluarga aku tuh nggak ada sih istilah sejarah jadi dosen. Papaku pernah jadi dosen tamu, tapi ya praktisi yang mengajar gitu. Nah itu juga another challenge gitu, ketika aku harus membuktikan, ya sebagai dosen aku tetap bisa hidup gitu, sebagai dosen aku tetap bisa berkarya dan tetap bisa memberikan sesuatu ke masyarakat gitu. Dan mungkin hal yang terakhir yang mungkin aku ingin bagikan adalah harus percaya bahwa walaupun sesuatu itu nggak secara instan terbayarkan, tapi percayalah tabur tuai itu ada gitu. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, nggak tahu kapan. Itu kan masalahnya ya. Mau kita taburnya sekarang
tapi menuainya nggak tahu kapan gitu. Tapi percayalah, entah teman-teman percaya semesta itu mendukung kayak kata Profesor Yohanes Surya, atau teman-teman percaya Tuhan itu nggak merem, atau teman-teman percaya di dunia ini ada unsur yang menggerakkan, apapun kepercayaan teman-teman. Kalau aku kebetulan aku Kristen, aku percaya Tuhan itu akan memberikan tepat pada waktunya, tepat pada saatnya. Jangan pernah kehilangan pegangan hidup teman-teman. Karena at the end, ketika badai itu datang, masalah itu datang, kesulitan itu datang, ketika gak mudah buat teman-teman bertahan, yang bisa meyakinkan teman-teman adalah keyakinan untuk berjalan. Apapun itu keyakinan. Mau keyakinan buat nyenengin orang tua, mau keyakinan buat nyenengin pacar, apapun itu. Mau keyakinan buat menjadi yang terbaik dari teman-teman, keyakinan buat ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, gak ada yang salah. Keyakinan untuk nyenengin Tuhan, apapun itu, yang penting pegang motivasi itu. Karena pada akhirnya ketika nggak ada satupun orang yang menyemangati teman-teman, ya teman-teman tinggal sendiri sama Tuhan gitu. Jadi ya harus mandiri, independen, dan menyemangati diri sendirilah gitu. Oke, itu guys yang menonton di rumah jangan lupa dengerin tuh tips-tips dari Ko Agathon. Siapa tahu nanti bisa sukses Ko Agathon ya kan? Atau mungkin bisa lebih sukses, kita nggak tahu. Amin. Dan kayaknya sampai di sini dulu episode podcast kali ini. Aku mau terima kasih lagi buat Ko Agathon udah menyelipkan waktunya untuk bisa bikin podcast sama adik-adik kelasnya di sini. Jadi aku Panji dan aku Palas. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye bye. Semua.